Nekat bawa penumpang, 2 bus pariwisata dipaksa putar balik di pos perbatasan Sumsel dan Lampung. Gadis muda di Palembang ditipu hingga 4 juta rupiah oleh teman sendiri. Motif adik bunuh kakak kandung di Muara Enim, ada dugaan korban mengganggu istri pelaku. Polisi gerebek sarang narkoba Kampung Ambon, 45 orang diringkus. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam. Bersama saya Elis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari wilayah Sumatera Selatan. 2 bus pariwisata yang nekat berangkat di waktu malam terpaksa putar balik arah lantaran nekat membawa penumpang saat hari pertama pemberlakuan peraturan dilarang mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Hari pertama pemberlakuan peraturan dilarang mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021, petugas pos yang berjaga di pos Kota Baru Selatan sudah memutar balik 2 bus pariwisata yang nekat berangkat di waktu malam. Pos yang berada di Kota Baru Selatan, Kabupaten Oku Timur tersebut merupakan perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Ibda Joni Albert, Kepala Pos setempat menjelaskan bahwa selama 10 hari sebelumnya, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada masyarakat apabila masyarakat masih melakukan pelanggaran untuk nekat mudik, maka akan dipaksa putar balik. Namun untuk sejauh ini, sambung dia untuk kendaraan roda 4 sebanyak 8 kendaraan yang disuruh putar balik. Sedangkan untuk roda 2 sudah 6 kendaraan. Selain itu di pos tersebut juga menyediakan rapid test antigen dan pemeriksaan suhu bagi pengendara yang memang diizinkan lewat untuk berdinas dengan menunjukkan surat tugasnya. Jadi selama 10 hari sebelum pelaksanaan ini kita sudah melaksanakan uji coba. Jadi kita memberikan himbauan kepada pengguna jalan, kepada masyarakat dan juga ke beberapa media untuk mengikuti anjuran pemerintah agar tidak mudik. Tepatnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat semalam, yang mana sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 13, kita akan melakukan penyekatan. Di sana juga apabila ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan, masyarakat masih melakukan pelanggaran, ya kita memutar balik. Jadi seperti di sini, ini posko terpadu dengan beberapa stakeholder yang ada untuk membantu pelaksanaan penyekatan ini. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 1 hari tidak ada kendala yang berarti kita untuk tidak mudik. Yang mana apa yang disampaikan ini semata-mata untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, Bang. Kita tidak ada unsur kepentingan lain. Oke, Bang, sejauh ini udah berapa Bang yang terjaring operasi ini Bang? Untuk kendaraan dari luar Bang? Ya, jadi dari mulai semalam itu kalau bis itu sudah ada 2 bis. Kemarin kita putar balik karena pukul 00 kebetulan dia lewat waktu itu semalam itu pukul 2 dini hari, sehingga kita perintahkan untuk putar balik. Kalau untuk kendaraan umum dari semalam sangat banyak sekali Pak. Kalau kita hitung datanya untuk R4 itu yang sudah kita putar balik sebanyak 8 kendaraan, untuk R2 sebanyak 6 kendaraan. Oke. Itu kebanyakan dari Lampung atau ada yang dari Jawa gitu Pak untuk kendaraan R4 itu Pak? Ya, jadi seperti ini Mas. Ini banyak sekali modus yang dilakukan ya untuk mensiasati. Ya, kita mungkin sama-sama merasakan bagaimana pengennya mereka mudik. Contoh, ada tadi kita stop platnya plat B, tetapi itu di datanya kebetulan dari PT, dari perusahaan, tetapi dia tidak dilengkapi dengan surat dari perusahaan dan kepentingannya juga tidak ada, sehingga kita berkoordinasi untuk kita putar balik seperti itu. Jadi sampai saat ini juga kita memberikan himbauan ini secara humanis kepada seluruh pengguna jalan, dan mungkin mereka harus mengerti apa yang kita lakukan ini semata-mata kita mengikuti anjuran pemerintah. Oh, satu lagi Bang, ada nggak Bang yang misalnya pemudik dari luar itu maksa nekat gitu Bang? Ya, sudah kita amankan tapi ngotot gitu Bang? Ya, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada, karena begini ini Pak, kita juga kan bukan hanya di perbatasan
Lampung, Sumatera Selatan. Tetapi mungkin dari Bakahuni udah disekat, masuk di Kabupaten Waikanan, itu semua sudah tersekat. Sehingga di sini juga sudah berangsur-angsur. Bisa kita lihat jalan juga saat ini sangat lengang, ya, sepi lancar ya. Tetapi kita tetap berjaga di sini bersama personil kita untuk memberikan yang terbaik lah. Ya, yang mana ini semata-mata untuk keselamatan masyarakat. Demikian. Sering mendengar kalimat waspadalah dengan orang yang paling dekat karena yang paling dekat lebih mudah untuk menikam lebih dalam. Seorang gadis muda di Palembang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Bermodus adanya lowongan kerja, gadis muda ini malah tertipu dan mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah karena perbuatan temannya sendiri. Fesi Indriani masih tak menyangka akan jadi korban penipuan bermodus lowongan kerja yang dilakukan rekannya sendiri. Warga Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Gang Keluarga, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang itu bahkan mengalami kerugian mencapai 4 juta rupiah akibat perbuatan pelaku. Bukti chat. Pelaku adalah seorang pria berinisial MM yang disebut Fesi sudah memberinya iming-iming akan segera bekerja. Saat menawari pekerjaan, MM bersedia menandatangani perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang bila hingga bulan Februari Fesi tak kunjung masuk bekerja. Sebelumnya Fesi begitu yakin dengan ucapan MM, apalagi dia merupakan temannya sendiri. Namun sayang, hingga berbulan-bulan janji mendapat pekerjaan itu tak kunjung terwujud. Atas hal tersebut, Fesi sudah berusaha meminta pertanggungjawaban pelaku dan berupaya menempuh jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun bukannya selesai, menurutnya justru pelaku terkesan menghilang dan enggan menunjukkan itikat baik. Hingga akhirnya habis sudah kesabaran Fesi yang kemudian membuat laporan pada pihak kepolisian. Oh, itu di ini ya, di kereta api ya? Jadi kita kenal dengan pelaku, Mbak? Kenal. Siapa kita itu, Mbak? Kawan. Kawan. Iya, kawan. Kok bisa kita diajak ada lowong Dia kerja? ngomong kan, ada lokat pegawai di mana kataku, di tempat kakaknya pegawai, di mana TDP itu katanya, sebagai admin, Berapa Mbak dia minta uang, Mbak? 4 juta. Apa alasan dia minta uang itu, Mbak? Katanya untuk HRD itu, untuk masuk pegawai itu, untuk Betul. ngasih ke orang dalam. Berarti sempat ada bukti-bukti tanda tangan dia, Ada. waktu penerimaan uang, Mbak ya? Selama berapa lama itu, Pak? Selama dari bulan Januari sampai sini bulan 5, mungkin sudah 4 bulanan lah. Oh, dia menjamin bahwa setelah bayar duit 4 juta itu bakal diterima. Iya diterima, bulan 2 kalau memang tidak diterima katanya balikin duit itu 4 juta. Insiden pembunuhan yang dilakukan seorang adik terhadap kakaknya di Muara Enim, kini motif pelaku sudah terkuak. Lantaran mencurigai adanya dugaan sang kakak yang mengganggu istrinya, seorang adik malah nekat membunuh kakaknya sendiri. Motif pembunuhan yang melibatkan saudara kandung di Muara Enim, Motif pembunuhan yang dilibatkan Motif pembunuhan yang melibatkan saudara kandung di Muara Enim masih didalami oleh pihak kepolisian. Dugaan sementara ada kesalahpahaman antara kakak adik ini. Muncul dugaan bahwa sang kakak mengganggu istri sang adik. Diketahui Jeprianto bin Nurman, warga desa Aurduri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, tewas di tangan adik kandungnya sendiri, yakni Hermanto bin Nurman. Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunSumsel.com pada Sabtu 8 Mei 2021, peristiwa tersebut terjadi di bawah rumah orang tua korban di Desa Aurduri, Kecamatan Rambang Niru. Menurut info, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 7 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana peristiwa tersebut bermula saat terjadi kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Saat itu korban bersama adik kandungnya yang lain yaitu Redi bin Nurman sedang memperbaiki motor di bawah rumah orang tuanya yang juga berada di Desa Aurduri, Kecamatan Rambang Niru. Namun saat sedang memperbaiki motor, tersangka yang sebelumnya sedang berbaring santai di dekat korban tiba-tiba bangun dan langsung menusuk korban dengan senjata tajam ke arah pinggang sebelah kanan sebanyak 1 kali. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kanan. Korban pun syok mendapati perlakuan tersebut dari adik kandungnya. Sambil menahan sakit, korban pun mencoba berlari ke depan rumah hingga ke jalan desa untuk meminta pertolongan warga. Namun naasnya korban langsung ambruk dan tak sadarkan diri di jalan. Saat mengetahui kakak kandungnya sudah terkapar dan tak berdaya lagi, tersangka langsung melarikan diri. Sontak saja peristiwa tersebut mendadak heboh.
Warga sekitar pun berdatangan untuk melihat apa yang terjadi dan membantu membawa korban menuju rumah sakit terdekat. Diduga karena mengalami luka tusuk yang cukup parah, saat tiba di rumah sakit terdekat, korban sudah tidak bernyawa lagi. Sekali. Kau nyingok. Kamu tahu kakakmu ganggu Srim itu, kamu lihat sendiri atau dari kata orang? Dari kata mertuaku. Dari kata mertuamu. Mertuamu lihat sendiri. Mertuamu bilang gimana sama kamu? Ya kan kamu tidak aktif keluarga aja, cuman kamu nyanyi sama kakak kamu. Itu kejadiannya kapan sebelum kau bunuh kakakmu? Sekitar 2 tahun yang lewat. 2 tahun yang lewat. Terus tiba-tiba kemarin sore kau tiba-tiba terikat. Iya, Kalau kakak kamu ganggu binimu. Iya. Nah, Terjadi. sekarang kamu sama binimu sudah pisah apa belum? Ya udah bisa. Sudah pisah. Nah, berapa lama bisa? 2 tahun lah. Oh, berarti sudah pisah baru terjadi kejadian ini? Berarti lah pisah. Kakak kau nganggu bini kau tuh. Iya. Yo. Kau lah pisah dulu baru ganggu apa belum pisah dia ganggu bini kau? Belum bisa dia. Oh, sebelum pisah. Kamu nuduh dia itu berencana apa tidak? Ada langsung spontan kamu? Ya jangan langsung teringat kan, tapi langsung kayak Pisau dari mana? Pisau dari mana? yo pisaunya dari Abdel kan. Memang galak banget pisau. Puas. Aku masih di rumah ngambil pisau dulu. Iya, apa pisau dulu apa? Aku kan buatin motor. Ada siap ke apa pisau itu? Memang disengaja? Tidak sengaja aku buatin motor kan, letak kabelnya itu kan kabel busi kan. Satu ketek itu aja itu. Tidak nyangkul lah, itu ada kakakku buatin itu. Puas enggak kau? Bunuh kakak kau? Ya, Puas. Lego, puas. Puas. Apa nyesal? biasa lah. Kita pakai bahasa Bisa. Indonesia. Dengan perbuatan Anda, apakah Anda menyesal atau malah senang? Nyesal lah. Menyesal. Dengan Berarti intinya kilaf. Iya. dengan kakak kau Sebelum ini udah pernah berantem. sering dah? Sering enggak aku bilang? Yang kamu bilang ganggu itu dalam arti bagaimana? Apakah ganggu berhubungan lewat telepon, ketemuan, atau mungkin di belakang kamu mereka sempat ada Selingkuh gitu? kejadian yang tidak diharapkan atau bagaimana? Yang kau dengar bagaimana? Dia kata itu apa? Mertuaku kan, istriku kan nak jenguk aku kan. Nah, Nina di tempat rumah kakakku. Nah, di sana ada. Nak jingok? Jingok ya. Nak jingok? Menurut keterangan dari mertuamu tadi. Iya. Karena itu cerita sama mertuaku kan. Terus Tidak pada kau tanya saat- langsung. Pada saat itu kamu sempat cross check nggak sama istrimu? Iya apa tidak? Kau dengan kakakku ada hubungan? Sempat nanya nggak sama istrimu? Tidak sempat, dia kan langsung pergi, nggak ada langsung begawi katanya. Nah itu lah. Pergi ke mana? Yang tadi tahu ke Riau aja. Bagaimana ke mana? Ke Riau. Keluar kota. Riau. Tinggal ke Ke begawi itu. Berarti kau ditinggal ke bini kau ya, bukan cerai ya? Iya. Akhirnya cari juga. Si Herman ini si Hai ini sempat pisah ranjang dulu, baru kemudian cerai, ya kan? Kau pisah ranjangnya setelah terjadi apa? Jadi Cerita saya- itu tadi. Tidak. Jadi kok bisa tiba-tiba langsung itu tuh cuma teringat gara-gara teringat itu, Bay? Iya, iya. Lah lama kau ini dendam sama kakak kau tuh? Ya sebenarnya tidak ada dendam, tapi cak ingat nah langsung jadi dendam. Itu kau tuh berapa beradik? 2 tahun berarti lah lama. Tidak, itu kakak pertama atau ini? Berapa bersaudara? Cuma dua bersaudara kalian? Dua bersaudara? Empat. Bempat. Kamu? Aku anak yang nomor 4. Dengan kakak kamu itu yang berapa? Nomor 2. Dua. Itu mertua. Sama mertua. Si kok anak ya? Pemirsa, sebanyak 45 orang ditangkap pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya atas penyalahgunaan narkoba di wilayah Kampung Ambon, Cengkareng, Jawa Barat. Perumahan Permata atau Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat digeruduk ratusan aparat polisi. Sekitar 45 orang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Satres Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta Barat. Penggerebekan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyebut bahwa wilayah itu kerap menjadi lokasi tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Di kalangan warga Jakarta, Kampung Ambon terkenal sebagai salah satu sarang narkoba yang tak pernah dapat dibersihkan. Adi mengatakan bahwa dari penggerebekan berbagai lokasi itu, pihaknya mendapati 45 orang yang diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Para tersangka ditangkap di berbagai titik yang berbeda di Kampung Ambon.
terutama di bedeng-bedeng yang kerap dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Selain menangkap 45 tersangka penyalahgunaan narkoba, polisi juga mendapati sejumlah barang bukti. Di antaranya narkoba jenis sabu dan ganja. Berbagai alat hisap dan senjata tajam juga ditemukan di lokasi tersebut. Uniknya, polisi juga membawa sebuah drone yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Selain itu, berbagai jenis senapan angin juga ditemukan di lokasi itu. Ke-45 tersangka yang ditangkap itu kemudian dikumpulkan di pos pol keamanan setempat dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Adi mengatakan tidak ada perlawanan dalam penangkapan tersebut, situasi kondusif hingga para tersangka dibawa ke kantor polisi. Yang ada KTP lo doang kan? Tidak ada KTP-nya lo doang kan? Ada KTP ada lo, punya KTP. Bawa mobilnya Hah? Bawa mobilnya motor. Dek, ada megang kunci mobil. Tanya Bang Jaya yang sudah lebih dulu. Awalan buat awalan. Siap. UKL 4 sudah siap ke belum? Biar sekalian jalan sama Pak Polda sekalian. Semuanya ada. Dia pegang orang pegang. Semuanya berapa? 12 orang. Kawal Patra. Anggota yang awal. Anggota yang awal. Dua dulu. Ini kayak berapa? Kayak 3 sih. Kalau kayak 2. Kenapa nyanyi apa? Ini kegiatan operasi gabungan antara Polda dan Polres, di mana unsur terkait di dalamnya adalah Direktorat Narkoba dari Brimob, dari Sabara dan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kita melakukan operasi gabungan di lokasi Kampung Ambon. Karena juga ini berdasar dari informasi masukan dari masyarakat terkait banyaknya permasalahan-permasalahan sosial, pidana, khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Sehingga kita melakukan kegiatan ini yang sudah kita profiling dengan jumlah personil gabungan sekitar 555 orang. Dan hasil daripada operasi ini kita berhasil mengamankan sekitar 45 orang dengan berbagai barang bukti, senjata tajam, kemudian senjata rakitan, 5 peluru tajam, kemudian ada drone di situ, minuman keras, senapan angin, kemudian ada alat timbang, juga ada ganja dan sabu yang berhasil kita amankan. Sempat ada perlawanan nggak Pak pas? Tidak ada yang melawan. Kita amankan dengan baik. Memang tadi ada satu, tapi tidak terlalu berlebihan. Itu dibawa kemana Pak tersangkanya? Saat ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Polres ya. Pak, ini tadi diamankannya barang-barang bukti itu di satu titik atau di berbagai tempat. Ada beberapa tempat yang sudah kita mapping sebelumnya, dan kita juga melakukan pembongkaran rumah-rumah bedeng yang sering digunakan oleh mereka untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa titik yang kita bongkar, dan warga merasa berterima kasih. Tadi kita ketemu dengan beberapa warga, mereka terima kasih karena menjadi hal yang kurang nyaman bagi warga sekitar. Pak, terakhir, ini berarti artinya dibawa ke Polres langsung di pemeriksaan? Ya, kita tangani oleh Polres Metro Jakarta Barat. Siap. Makasih ya Pak Adi.
nggak ada yang berdiri dulu, nggak ada yang berdiri dulu. Jongkok semuanya itu, Duduk semua, duduk. Ini tiga UKM. Ini dari 3 UKM. Ngobrol apa kau? Kecubung merah sama virus. Itu dia tadi pemirsa beberapa informasi kriminal dan viral yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Ais Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Bahas tuntas tindak kriminalitas, sampai jumpa dan terima kasih.